Yang pertama kita akan membahas tentang dinding precast, ya. Kemudian nanti ada dinding kaca. Itu yang biasa digunakan untuk high-rise building, ya. Nah, kenapa kita menggunakan dindingnya adalah dinding precast, ya? Karena kalau untuk bangunan yang low-rise building maupun medium-rise building itu bisa saja kita tidak menggunakan precast, ya, misalnya 3 lantai atau 4 lantai kita masih menggunakan bata atau kita menggunakan bata ringan, ya, itu masih memungkinkan, ya. Tetapi kalau bangunannya sudah sampai 8, 20, 30 lantai, mungkin akan cocok kalau menggunakan dindingnya adalah dinding precast karena lebih cepat. Ya, tinggal kita baut-baut saja dinding-dinding tersebut dan sudah tampak. Karena apa? Karena untuk dinding precast kan prefabricated, artinya dibuat di pabrik, ya, dibuat di pabrik dan bahannya ya dari beton, ya, beton precast. Precast itu kan dicetak di pabriknya, ya. Nah, kemudian bentuknya juga terserah dengan kita, ya, artinya terserah perencananya. Mau bentuk yang seperti apa, penampakan luar tadi. Tentunya penampakan luar dari dinding precast itu ya yang dari sisi arsitekturnya, gitu ya, dari artistik keindahan, ya, di bagian luar itu. Kalau bagian dalam ya diusahakan tetap dari sisi arsitekturalnya ya tetap yang indah, ya, artistik, ya. Tetapi lebih diutamakan adalah yang di bagian luar, karena bagian luar langsung nampak oleh orang banyak. Sedangkan kalau di dalam kan mungkin hanya yang bersangkutan, ya. Kalau itu untuk apartemen, ya. Tetapi tetap keindahan ya, itu diutamakan. Nah, kemudian eh, untuk dinding perkes yang perlu dipertimbangkan adalah ketahanan terhadap cuaca, ya. Artinya terhadap eh, kalau di kita ya hanya hujan, ya panas, gitu, ya. Eh, Sehingga kita yakinkan bahwa dinding prekesnya itu tidak retak. Kalau di dinding prekesnya itu dipasang keramik, ya keramiknya tidak lepas. Atau mungkin keramiknya ya jangan sampai dia berubah warna, gitu, ya, keramiknya. Dari abu-abu menjadi hitam karena kotor, ya. Oleh karena itu proses pemeliharaan itu sangat penting untuk high-rise building ini. Kemudian kalau terjadi jangan sampai terjadi kebocoran, ya, terhadap air hujan, ya. Oleh karena itu diperiksa kalau di situ dindingnya kan pasti ada jendela. Kalau ada jendela, jendelanya apakah jendela mati atau jendela yang bisa dibuka, ya. Tetapi untuk jendela yang bisa dibuka, ya diusahakan itu berada di bagian bawah, ya. Itu berada di bagian bawah. Kalau yang di bagian atas, di lantai 10 atau lantai ya lantai 5 dan seterusnya, lantai 30 ya diusahakan tidak ada jendela yang terbuka, semuanya tertutup. Apalagi kalau itu untuk apartemen, ya. Makanya kalau saudara lihat di apartemen-apartemen itu ya jendelanya jendela tertutup. Karena apa? Ya, dari sisi keselamatan, ya. Nanti penghuninya psikisnya sedang terganggu, ya dia bisa saja loncat, gitu, ya. Tapi kalau tertutup rapat kan tidak memungkinkan untuk itu. Ya, kalau jendela terbuka ya diusahakan yang di lantai bawah, ya. Nah, lantai atasnya itu tertutup semua. Kecuali kalau untuk perkantoran, ya. Tapi juga itu juga mesti harus ada pengaman, ya, tralis-tralisnya. Nah, kalau dia apa jendelanya itu tertutup ya diusahakan silen-silennya itu betul-betul yang bagus, ya. Jadi jangan eh,
Sealant-nya membuat air hujan itu bisa masuk ke dalam bangunan. Jadi diusahakan jangan sampai terjadi kebocoran, ya. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Jadi ketahanan dari dindingnya, kemudian tidak terjadi bocor, kemudian ya presisinya yang sangat tinggi. Nah, supaya apa? Supaya waktu melakukan pemasangan ya menggunakan baut itu tidak mengalami perubahan tempat. Ya, artinya lubangnya harus sudah disesuaikan yang ada di lapangan dengan lubang yang dibuat di pabrik. Nanti akan terlihat detailnya ya, gambar-gambar detail dari dinding precast, cara pemasangannya khususnya, ya. Kemudian juga detail sambungan ya dengan bangunan utamanya. Itu mesti kita perhatikan, jangan sampai deformasi bangunan itu mengalami iya kerusakan atau terjadi degradasi. Nah, ini harus dihindari, ya. Jangan sampai ya terjadi atau mengalami degradasi. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pemasangannya maupun di dalam desainnya. Mungkin saudara di bengkel itu sudah pernah memasang misalnya, ya. Kalau belum ya mungkin nanti pas pada saat saudara PKL, karena itu di high-rise building PKL-nya, nah, saudara akan mendapatkan sepanjang belum selesai ya. Ya harusnya ya struktur selesai kemudian arsitekturnya. Karena ini kan bagian dari arsitektural. Ya pekerjaan arsitektural. Kalau bisa mendapatkan struktur, kemudian mendapatkan arsitektur, khususnya pemasangan dinding, itu akan lebih bagus pada saat saudara nanti PKL. Ya. Sebentar. Nah, ini contoh ya kalau dindingnya dinding precast ya. Ini dikirim dari pabrik ya, ditempatkan di lokasi proyek ya, ditempatkan di lokasi proyek seperti ini. Nanti tinggal dilakukan pemasangannya. Itu foto ya. Kedua, rangka aluminium ya atau tempat dudukan kaca ini juga mesti diperhatikan ya. Ini masih di bawah ya. Nah, jadi kalau tadi itu masih dijajar gitu ya di bawah gitu ya. Demikian juga nanti yang berikutnya ini juga masih di bawah. Nah, ini masih di bawah. Nah, kemudian ini proses pemasangan kaca ya pada precast ya, dinding precast. Kaca dipasang ya di bawah masangnya ya, tidak di atas. Nah, nanti bagaimana caranya supaya kacanya itu tidak pecah pada saat melakukan pemasangan atau pada saat melakukan pengangkutan. Nah, nanti itu ditutup dengan triplek atau dengan multiplek ya. Multipleknya biasa yang digunakan adalah yang 9 mili. Nah, itu dilindungi ya. Ini jadi kaca dipasang ya, setelah kaca dipasang, nah kemudian disilen ya. Ini kaca-kacanya disilen. Silennya biasanya menggunakan 3M ya, tapi ya bisa saja merek dagang yang lainnya. Yang saya awasi itu menggunakan 3M ya, itu yang bagus. Tapi mungkin ada yang menggunakan silen yang lebih bagus ya nggak apa-apa. Yang penting syaratnya silennya tadi tidak bocor pada saat terkena air hujan. Ya. Nah, ini kumpulan-kumpulan dari precast yang sudah siap untuk diangkat. Artinya kacanya sudah dipasang, kemudian silennya sudah dipasang, ya, silennya ya, dilihat
kerapatan dari silen-silennya. Nah, kemudian setelah itu sebelum diangkat itu diberi multiplex terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini mesti dilindungi. Ya. Jangan sampai kaca yang sudah dipasang ya tidak dilindungi pada saat diangkat kena angin ya atau terjadi benturan pecah. Karena bisa saja pada saat akan dilakukan penempelan pada struktur bangunannya itu mengalami goncangan ya. Nah, sehingga nanti kalau kebentur pecah ya percuma. Nah, kan harus dipasang ulang ya. Jadi diusahakan ya jangan sampai pecah. Nah, jangan sampai pecah itu seperti apa ya? Itu dengan cara ditutup ya, ditutup kemudian ini diangkat. Nah, ini orang hanya mengaitkan ya kait sling dari tower crane ke dinding precast-nya ya. Setelah itu prosedurnya SOP-nya dia turun ya. Dia turun nanti ini akan diangkat. Jadi orang ini itu berada di atas hanya untuk mengaitkan kait sling dari tower crane itu ke tempat atau apa lubang yang ada pada dinding precast-nya. Ya, kemudian diangkat. Nah, ini seperti ini yang mau dipasang ya. Ini yang mau dipasang seperti ini. Nah, ini sudah dipasang ini ya. Ini sudah dipasang. Ini sudah dipasang. Nah, mungkin satu hari bisa banyak memasangnya. Sedangkan kalau menggunakan konvensional ya mungkin sehari hanya berapa. Karena ada ketentuan bahwa pemasangan dinding yang konvensional dengan batu atau menggunakan bata ringan, ya, menggunakan bata atau bata ringan itu harus tidak boleh lebih dari 1 meter atau 1,5 meter. Padahal kalau ini 3 meter berarti kan hanya separuh saja. Kemudian dicor. Nah, setelah dicor baru nanti boleh. Karena kalau sampai 3 meter itu dindingnya masih basah, dia masih rawan terhadap goncangan ya. Begitu digoncang sedikit dia rubuh. Tapi kalau ini kan precast ya. Nah, ini dari sisi luarnya ya dipasang seperti itu. Nah, ya ini ya. Ini dari kerennya kemudian ditaruh di sini ya. Nah, ini sudah pekerja-pekerjanya, ada pekerja-pekerjanya yang akan menarik ya, menarik ke dalam. Nah, itu supaya bisa terpasang. Tuh, jadi proses pengangkatannya seperti itu. Kemudian, nah ini bagian dalam. Bagian dalam, ini tadi yang masih ditutup dengan triplek, kacanya, maka bagian dalam tinggal kita baut saja. Ini kan sudah ada. Masukkan, ya, kemudian nempel di sini, kita baut. Ya, ini sebelumnya kan sudah ada dinabulnya. Kemudian kita masukkan, ya, kita baut. Ini bagian atas yang menempel pada balok di lantai atasnya. Sedangkan yang di bagian bawah itu nempel di balok bagian bawahnya. Jadi kalau dia sudah masuk ke sini, maka kemudian masukkanlah baut-baut ini ya. Kemudian dibaut ya. Modelnya seperti menggunakan dinabol ya. Artinya ini dibor, masukkan pisser ya dinabulnya, kemudian di atas ini langsung dipasang ya baut-bautnya. Ini yang di bagian bawah. Kalau tadi di bagian atas. Nah, untuk sambungan yang lain bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ini di bagian bawah dan juga di bagian atas juga sama ya.
Nah, ini silennya ditambah, ya, masang karet, ya, silen joinnya. Kalau tadi mungkin belum sempurna, itu disempurnakan, ya, baik bagian luar maupun bagian dalam, ya. Tapi akan lebih bagus kalau pemasangan ini tadi di bawah, ya, sehingga semuanya itu sudah rapat pada saat diangkat ke atas. Nah, jadinya seperti ini setelah selesai dipasang, ya, rapih, ya, dari luar itu kelihatan. Keramik-keramiknya juga warnanya misalnya coklat, ya coklat seperti itu, ya, coklat muda gitu, ya. Nah, diusahakan tadi jangan sampai terkelupas, ya, keramiknya, gitu kan. Warnanya pudar. Nah, itu pada saat pembuatan di pabriknya. Ini tampak luar itu seperti ini. Nah, sambungan yang lain juga bisa saja menumpu pada platnya. Nah, ini kurang bagus, ya. Karena apa? Yaitu tadi, ini mestinya kan baloknya tidak boleh dilobangin begini. Harusnya balok tetap lurus, ya. Baloknya lurus, ya. Ini karena tidak presisi. Nah, jadi presisi ini harus, ya, supaya, ya, bagus gitu, ya. Ini bagian bawah dan bagian atas, ya, ini pada bagian atas, ini platnya, ya, numpunya. Nah, ini juga bautnya tidak sama, ya, lubangnya. Nah, ini yang contoh yang tidak presisi, ya, seperti ini. Kemudian bagian bawahnya dipasang seperti ini. Nah, setelah itu finishingnya kan ini ketutup semua. Ya, ini kan ketutup nanti, ya, pada saat finishing. Itu untuk bangunan menggunakan dinding precast, ya, high-rise building menggunakan dinding precast. Ada yang ingin ditanyakan sampai ini? Gitu. Jadi nanti kalau saudara praktek di high-rise building, praktek belum kan, ya? PKL-nya belum kan? Belum, PKL Pak. semester 7, ya? Iya, Pak. Semester 7 atau 7 akhir, ya, ke semester 8 baru skripsinya kan di semester 8. Nah, nanti kalau saudara praktek itu akan menjumpai hal-hal yang semacam itu. Ya, ini salah satu teknologi, ya, tidak harus seperti itu. Mungkin teknologinya yang sekarang ditemukan baru, nah, mungkin tidak seperti itu. Maksudnya baut-bautnya, ya, di mana dia memasang baut-bautnya. Yang jelas harus dibaut, ya. Nggak mungkin kan dipasang begitu aja. Di lantai 30 lagi kan, digoncang gempa, ya, eh, berjatuhan, ya, hancur gitu, ya. Nah, ukuran baut sudah diperhitungkan. Ukuran baut di pabrik, ukuran baut di lapangan itu sudah sinkron, ya. Karena desainernya kan satu. Kalau masalah dinding precast itu ahlinya Pak Andreas Rudi, ya. Karena beliau pernah bekerja di apa itu? Yang di Bekasi, ya, di Bekasi itu perusahaan pabrik untuk precast, ya. Kalau nggak salah apa ya? Saya lupa perusahaannya, saya pernah ke sana, ya, diajak ke sana, gitu. Dan beliau sudah punya patennya untuk ukuran 8 kali 3 meter kalau tidak salah. Atau 6 kali 8, ya, itu dipatenkan itu Pak Andreas Rudi. Mau nanya, Pak. Adikarya Precast kalau tidak salah namanya. Mau Nah, nanya, Pak. itu eh, ya, mau tanyakan, Syahid? Kalau kalau misalkan jendela-jendela gitu masih butuh kanopi nggak, Pak? Nah, tergantung desainnya gitu, ya. Nah, kalau desainnya tidak ada kanopinya, ya berarti jendela itu saja seperti itu. Jadi kan tampaknya kan hanya begitu. Kalau Anda mau desainnya pakai yang kanopi-kanopi, ya nggak apa-apa. Tapi desainnya kan desain ada kanopinya. Kalau ini kan tidak, ya. Misalnya, sorry, ini. Nah, ini kan nggak ada kanopi-kanopinya. Tapi yang jelas di sini ini
rapat ya tidak bisa dibuka. Makanya kalau kena air hujan, air hujannya langsung ya turun ya, turun. Dan di bagian ini dibikin agak miring gitu ya supaya air hujan bisa turun itu aja. Tidak harus miring berapa derajat enggak. Yang penting kalau air hujan masuk atau air hujan menerpa ke kaca, maka dia akan turun. Nah, pas dia turun dia akan turun lagi. Ya, terus demikian seterusnya. Itu kalau ini nggak pakai kanopi. Tapi kalau desainnya ada kanopinya ya nggak apa-apa. Itu desainnya ya. Yang ingat nanti memasangnya juga sama cara memasangnya. Hanya desainnya ada kanopinya. Itu. Jadi ada yang desainnya seperti itu, ada desainnya yang ada kanopinya. Nah, kalau desain yang ada kanopinya, ada padnya gitu ya, seperti topi gitu ya, ada padnya, itu kemungkinan jendelanya bisa dibuka. Tapi kemudian dipasang tralis juga untuk pengaman gitu ya. Karena kalau ada masalah gitu kan, lagi galau gitu kan, wah itu psikisnya kena, nah, dia nggak mikir panjang gitu kan, buka jendela langsung loncat. Nah, dari lantai 15 kan udah nggak berbentuk ya, apalagi kalau dari lantai 30 ya. Nah itu tralis mesti harus, pengaman itu harus gitu ya. Sehingga setiap desain perencanaan itu selalu dipasang pengaman ya. Demikian juga kalau nanti dindingnya itu dari dinding kaca. Nah, kaca dari bawah sampai atas. Nah, itu ada pengaman. Ya, ada pengamannya, ada pagarnya lah. Di dalam itu ada pagarnya. Karena kalau tidak ada pagarnya, nanti bercanda gitu kan. Nah, itu. Kacanya pecah di lantai 28, nah itu. Ya, menjadi masalah. Jadi selalu ada pengaman kalau di dalam perencanaannya. Ada lagi untuk dinding precast yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya mengenai dinding kaca. Ya. Kalau bangunan berdinding kaca, ya, itu saya sebut sebagai curtain wall. Ya. Curtain wall itu bangunan berdinding kaca. Nah, ini yang seperti ini ya, kalau ini lantai-lantai, kebetulan ini pas tangga ya. Tangga. Nah, ini harus ada pengaman-pengamannya. Kalau tangga kan ada railing-railing tangganya itu pengaman. Tapi kalau yang seperti ini bangunan berdinding kaca, nah kalau dia betul-betul langsung ya ini digunakan, ini lantai langsung untuk kerja biasanya diberi pengaman railing ya di sini, diberi pengaman. Jangan sampai nanti semangat kerja menggunakan kursi roda gitu kan. Kursinya beroda saking semangatnya lupa gitu nabrak kaca. Kacanya pecah ya jatuh gitu ya. Makanya ini ada railing-railingnya. Nanti bisa saudara perhatikan kalau saudara praktek gitu ya. Itu selalu ada pengamannya di bagian dalamnya. Yuk. Jadi bangunan berdinding kaca atau curtain wall ya. Ini ya kalau kita lihat dari sisi penerangan ya siang hari ya maka tidak perlu digunakan lampu-lampu ya. Lampu hanya digunakan malam hari. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa kalau sinar matahari masuk, ya ini yang kerja di bagian ini kan jadi kepanasan. Oleh karena itu kemudian dipasang korden biasanya ya, ya pasang korden. Nah supaya tidak terlihat korden-kordennya itu, maka jenis dari kacanya itu bukan kaca yang bisa terlihat ya langsung tembus gitu ya. Tetapi menggunakan kaca Panasap grey ya merek yang grey ya, yang abu-abu atau yang merek lain ya. Tapi Panasap itu yang green atau yang biasanya sih grey kemudian blue ya, dark blue gitu kan. Supaya tidak langsung terlihat gitu ya. Kalau ini kan terlihat langsung ya.
Makanya tidak ada korden-kordennya. Nah, ini tentunya di dalam pemasangannya harus orang-orang yang memang berpengalaman ya. Ya kalau di lapangan pasti orang-orang berpengalaman yang masang ya, nggak orang sembarangan baru bisa langsung masang ya nggak mungkin. Karena gitu kan subkontraktor ya, ada subkonnya. Ya bisa menggunakan frame ya, atau yang frameless ya, tanpa frame. Kalau yang menggunakan frame biasanya frame-nya adalah frame aluminium. Kalau yang tidak menggunakan frame, yang frameless ini menggunakan spider. Ya, spider. Di semester lalu juga sudah disampaikan, tapi mungkin detailnya di sini. Nah, ini yang ada frame aluminiumnya ya, ada frame aluminiumnya. Ada frame aluminiumnya. Kacanya kaca yang reflektif ya, artinya dia memantulkan ya. Orang luar tidak bisa melihat dalam, orang dalam bisa melihat keluar. Itu yang menggunakan frame ini juga menggunakan frame ya. Ini kalau yang tidak menggunakan frame, ya ini yang menggunakan spider ya. Spider bentuknya seperti ini, spidernya nanti ini dijadikan satu dengan penyangganya, kemudian ini masuk ke sini ya, seperti ini. Jadi yang ini, yang bagian bautnya masuk, kemudian dari dalam kaca itu ini bautnya. Ya, bautnya bentuknya seperti ini, bukan baut biasa, bukan baut yang ini ya, tapi ada tambahannya supaya kelihatan indah. Nah ya seperti ini. Atau tadi kalau ini yang masuk ke sini, ini di sini, maka yang ini yang di luar, ini bagian yang di luar. Ya, bagian ini yang bagian di luar, ini bagian luar, ini yang bagian dalam. Ya. Nah ini, ya ini spidernya. Kalau ini tanpa frame ya, jadi tidak ada frame-nya atau saya sebut sebagai frameless-nya. Nah ini ya, dipasang, ini bisa kotak, bisa bulat, tergantung perencananya ya, desainernya. Mau menggunakan yang kotak atau menggunakan yang bulat. Yang jelas ya di finishing ya, anti karat. Ya, artinya kalau ini menggunakan aluminium, ya, disemprot dengan aluminium. Kalau ini hanya cat biasa, ya nggak masalah. Yang penting tidak berkarat gitu ya. Ini. Kemudian jenis-jenis kacanya, ya ini sudah pernah ya sampaikan. Kalau ini risikonya ya, risikonya kan kelihatan semua, luar dan dalamnya kelihatan. Kemudian ini yang kaca warna ya, yang seperti ini. Ini ngulang saja kalau ini ya. Ini yang kacanya kaca, dilihat kacanya saja ya, karena saya tidak menemukan gambar yang bangunan menggunakan ini ya, karena di luar itu jarang. Tapi ada juga yang mau menggunakan seperti ini untuk rumah tinggal ya, rumah tinggal supaya tidak terlihat. Dari dalam nggak bisa melihat keluar, dari luar nggak bisa lihat ke dalam. Ini kacanya aja yang dilihat ya. Ini yang reflektif, ya tadi seperti saya sampaikan, kacanya reflektif. Kemudian yang tempered, itu ya tahan panas. Nah, ya seperti ini kacanya. Kemudian yang laminate itu dilaminating ya, ada laminatingnya. Tapi dia di tengah gitu ya. Jadi di double gitu, kemudian dia di tengah. Jadi dilaminating. Supaya panasnya itu tidak masuk 100% ke dalam bangunan. Dia sudah ditahan oleh kaca laminat tadi, karena kacanya kan double ya. Laminatingnya di tengah. Nah itu sudah banyak mengurangi energi panas yang diakibatkan oleh sinar matahari. Ya. Nah berikutnya dindingnya selain itu, ini yang khusus untuk struktur ya, dinding core atau shear wall. Ya ini kan dinding untuk mendukung ya menahan beban gempa. Jadi dia mendukung struktur untuk menahan beban gempa. Bisa pada struktur ruang lift,
bisa pada struktur shaft atau service duct ya. Itu bisa, tapi bisa juga tidak di sini ya. Jadi di luar itu bisa ya. Misalnya ini ya. Ini dibikin dinding core-nya ya. Ini dinding core ya. Kemudian ini menyatu dengan leaf ya, dinding core-nya. Ini juga dinding core-nya. Anda bisa bayangkan, lihat ini kan rapet gitu ya. Tulangannya biasanya tulangan yang besar-besar, tergantung ketinggian bangunan. Ya. Bisa diameter 19, deform 19, bisa deform 22, ya, tapi jaraknya rapat 10 cm. Karena memang dia menerima beban gempa. Ya. Sehingga semua beban-beban itu dimasukkan ke dinding core ya, atau core wall ini. Nah, ini di depan ya, core wall-nya di depan. Jadi ini bisa di sini core wall-nya, ini bisa core wall. Ini reinforced concrete ya, RC wall ini reinforced concrete wall ya. Ini yang untuk dinding core atau core wall ya, seperti ini. Nah, ini yang di sini, ini yang di sini, kemudian ini yang di sini. Kemudian di baliknya ini ada lagi, di samping sana ada lagi. Nah, ini tergantung desain saudara untuk high-rise buildingnya. Yang mana dinding core-nya itu ya. Yang jelas itu bahwa di situ dinding core atau core wall, dinding yang menahan beban gempa, ya dia tidak ada lubang-lubangnya. Kecuali kalau berfungsi juga sebagai ruang untuk lift gitu ya. Tetapi kan sudah jelas ada peringatan, dilarang menggunakan lift pada saat terjadi gempa, pada saat terjadi kebakaran. Nah, larangan tidak boleh masuk lift atau tidak menggunakan lift pada saat terjadi gempa, mungkin karena dia difungsikan sebagai dinding core ya, liftnya ini. Sehingga kalau terjadi gempa, ini akan berguncang ya. Ini di sini. Makanya liftnya tidak jalan, otomatis mati. Dan kita tidak boleh menggunakan itu. Kemudian kalau kebakaran, kenapa tidak boleh menggunakan lift pada saat kebakaran? Karena pada saat kebakaran itu listrik pasti mati. Ya. Gensetnya kalau terjadi kebakaran itu biasanya otomatis dia juga mati. Tidak bisa mensuplai listrik pada lift ini ya. Itu kalau digunakan juga untuk dinding lift ya. Tapi kalau dia digunakan dinding sebagai liftnya itu untuk core wall, maka tidak boleh pada saat terjadi gempa. Nah, bisa juga core wall-nya ini di tengah, ya tadi untuk dinding lift tadi ya. Atau memang di tengah ini lubang gitu ya. Ini dinding liftnya ya di sini. Ya, dinding lift di sini. Nah, itu shear wall atau core wall ya di sini. Ini untuk core wall atau shear wall untuk menahan gaya gempa. Nah, saya nggak tahu di saudara itu harus menggunakan ini apa enggak pembimbingnya. Core wall-nya dihitung nggak? Harus Ya, ada Pak. atau enggak? SRPMK Tidak. aja, Pak. Ya kalau tidak nggak apa-apa, tapi yang jelas 8 lantai ya pasti harus ada. Makanya nanti di file saudara itu, arsip saudara diberikan catatan, ya berikan catatan bahwa ini tidak diperhitungkan beban gempa, padahal harusnya diperhitungkan beban gempa, ya. Core wall-nya, atau hitungannya tidak menggunakan core wall, tapi dihitung gempa, ya nggak apa-apa, ya terserah pembimbingnya. Tapi semuanya diberikan catatan supaya nanti kalau saudara melihat hitungan saudara, oh ini tidak saya masukkan, oh ini tidak saya masukkan. Gitu. Jadi agar kalau bangunan itu akan dibangun, ya mesti di-tag lagi hitungan-hitungannya, ya. Karena kan real kalau dibangun. Oke, ada yang ingin tanyakan?
Jadi dinding itu ada dinding precast, kemudian ada dinding kaca, ya curtain wall, bangunan berdinding kaca, kemudian ada dinding core, ya core wall yang menahan gaya gempa. Itu dinding pada bangunan bertingkat tinggi atau tingkat banyak, ya 7-8 lantai mestinya sudah pakai. Makanya perlu saudara pertimbangkan, ya. Kalau menggunakan dindingnya precast, maka beban-beban precast itu, beban-beban dinding itu diterima oleh balok, balok. Ya, itu mesti diperhitungkan. Tapi saya nggak mau pakai ini aja, pakai dinding kaca aja ya nggak apa-apa. Dinding kaca ya lebih kecil, ya bebannya kan lebih kecil dibandingkan dengan beban dinding precast. Ya. Jadi kalau untuk high rise building ya precast ya yang cocok. Kemudian dinding kaca ya yang cocok, tidak menggunakan dinding konvensional karena waktunya lama nanti penggunaannya. Satu lantai aja udah berapa hari ya, semingguan mungkin. Kalau precast hanya 1-2 hari selesai. Satu lantai ya. Ada yang tanyakan? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya pakai dinding kaca itu, walaupun dia misalnya jarak antar kolomnya jauh gitu, Pak, misalnya 8 meter, Ya, berarti kan dikasih dinding kaca, itu kan kalau dinding kaca nggak perlu pakai kolom praktis lagi kan ya, Pak? Atau perlu, enggak Pak? perlu. Oh, enggak. Ya. Makanya tinggal saudara pilih mau pakai frameless atau pakai frame. Kalau frame berarti 8 meter itu harus dibagi-bagi. Ya, framenya. Jangan 8 meter satu, nanti masangnya gimana? Ya, bebannya kan berat. Ya. Jadi misalnya 8 meter dibagi berapa? Kalau dibagi 4 space berarti 2 meter 2 meter. Ya, 2 meter kali tingginya berapa? Tinggi lantai ke lantai atau balok ke balok. Ya, tentunya biasanya lantai ke lantai ya. Itu. Kalau saudara bagi 3 space ya bisa saja 3-3-2 ya di tengah 2. Terserah. Kalau menggunakan frame. Kalau tidak menggunakan frame juga bisa sama ya dibagi 3 space jaraknya tadi. Tiang untuk menyangga spidernya itu yaitu diukur. Kalau misalnya 4 memang memungkinkan ya dia di tengah-tengah. Sama di ujung-ujung di kolom ya. Nah, terserah nanti pembagiannya. Yang jelas jangan menyusahkan pada saat pemasangan kaca. Misalnya tadi 8 kali 6 gitu ya. Karena 2 lantai 1 kaca. Bayangin, bisa dibayangkan masang 8 kali 6 kaca. Gimana cara masangnya gitu aja. Ya. Kalau dinding precastnya bisa kan pakai crane. Ya kan? Crane berapa ton gitu kan. 8 kali 6 itu berapa ton. Pilih crane yang memang crane besar ya, tower crane-nya. Nah, terus baut-bautnya itu bisa, tapi kalau kaca itu mesti diperhitungkan jarak 8 meter tadi ya. Kalau saya sarankan bisa dibagi 3 space atau 2 space, terserah. Space-nya berapa gitu ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, memang di dalam perencanaan kita harus berpikir ke depan. Ini bisa nggak pelaksanaannya ya. Jadi jangan kita oke, perencanaannya oke, tapi pelaksanaannya merepotkan ini ya. Walaupun nanti yang melaksanakan kontraktor itu juga punya metode tersendiri ya, punya metode. Bangunan berdinding kaca kan bisa dilihat juga perpustakaan kita gitu kan. Itu kan juga, tapi dia menggunakan frame ya, perpustakaan Politeknik itu. Dia menggunakan frame. Oke, ada lagi? Ya, mengenai jarak kolom kan ya terserah karena semuanya kan dihitung.
Anda 8 meter boleh, jarak kolom 4 meter boleh, jarak kolom 6 meter boleh, jarak kolom 5 meter boleh, ya terserah, kan desain kita. Tapi semua konsekuensinya di ukuran. 8 meter itu kalau saya biasanya praktisnya ya hanya itu 8%. Artinya kalau 8%, kalau dia 8 meter ya 64, berarti baloknya 70 cm. Ya, itu. Tapi bisa direduksi dengan beberapa catatan, ya, beberapa perhitungan. Itu praktisnya ya 8%. Kalau dia kolomnya jarak 6 ya 6, 8%-nya kan 48 ya, sekitar 50-55 HT-nya ya. Kalau plat itu saya praktisnya ngambil 1/35. 1/35 dari bentangannya ya. Itu praktis-praktis ya. Tapi kan nanti saudara mesti hitung kalau dia 60 bagaimana tulangannya. Yang penting kan dihitung semua mampu menerima beban. Menerima momen, menerima geser, menerima lanjutan, itu aman semua. Oke, itu mengenai masalah dinding. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, yang perlu adalah pada saat pelaksanaan, ya, presisinya itu. Kalau dinding precastnya sudah presisi, tetapi pemasangannya belum presisi, ya itu yang harus hati-hati. Ya. Dalam arti bahwa baut-bautnya itu juga harus di apa bautnya itu harus tepat ya, presisi itu ya. Jadi harus tepat, betul-betul dia benar-benar masuk ke yang sudah direncanakan gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, misalnya yang seperti ini kan nggak boleh ini, ya. Walaupun aman, tapi ini harusnya kan lubangnya ya bulat, ya, bulat bukan apa ini, bukan lonjong begini. Ya. Itu karena tidak presisi sehingga dicari-cari ya, dibor-bor lagi gitu ya. Nah, mestinya harusnya kan presisi ya, misalnya seperti ini ya betul-betul satu gitu ya. Nah, kemudian yang seperti ini ya ini ya. Benar ini dipasang ke sini langsung dibaut ke dalamnya ya. Nah, ini yang bagus itu ya, sambungan-sambungan yang bagus ini juga ya presisi. Jadi masukkan ke sini baru dibaut. Ya. Jadi memang ada dua cara. Kalau bautnya ini ditanam, ya berarti platnya ini belakangan. Yang penting ada baut sini, ada baut sini. Begitu ini didorong masuk, baru dipasang platnya, masuk ke sini dibaut. Platnya masuk ke sini dibaut. Atau kalau ini sudah terpasang platnya, berarti ini pakai dinabol, ya. Ini pakai dinabol. Nah, dinabulnya itu bisa karena dinabol itu kan merek dagang, ya. Nah, itu bisa pakai Hilti. Hilti saya sudah pakai dan itu kekuatan tariknya luar biasa, ya. Karena dia kalau Hilti itu chemical. Jadi ditambah baut seperti dinabol,
tapi dia ditambah dengan chemicalnya. Jadi ada semacam lem gitu ya. Ya, itu di ujungnya ya. Sehingga kemudian baru dimasukkan. Nah, itu ditarik dulu sampai 4 ton nggak jebol gitu ya. Lebih dari 4 ton mungkin baru jebol. Ini proses. Jadi metodenya bisa macam-macam ya. Tapi pada intinya ini dikaitkan di balok atas, yang di bawah dikaitkan di balok bawah. Nanti setelah itu kan ditutup ya. Ini kan ada lantai ya. Sehingga atau di sini diberi mainan ya, diberi mainan supaya lantainya tetap tapi ini naik gitu ya. Nah, ini ada penebalan di dindingnya, padahal itu isinya baut. Ya, itu ada mainannya. Nah, sehingga tidak terlihat, kalau begini kan terlihatnya ya nggak artistik ya. Jadi dilihat supaya artistik. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Itu jadi ini ya hubungannya dengan pekerjaan proyek saudara ya. Jadi desainnya, beban-bebannya itu disesuaikan. Kalau saudara belum memasukkan ya sudah masukkan aja kaca. Wah, kacanya belum dihitung, Pak. Itu ya. Ya sudah jadi catatan aja. Nggak usah khawatir karena pembebanannya untuk dead load-nya dikali berapa? 1,2 kan? Berarti ada pengaman 20% kan? Nah, ya nggak usah takut gitu ya. Live load-nya 1,6, ada 60% pengaman gitu kan. Jadi beban-beban yang di situ itu berlebih ya, beban-bebannya berlebih. Kemudian kalau dia menerus baloknya ya, saudara hitung kan itu pembebanan penuh kan, seluruhnya dibebani kan, bukan pembebanan papan catur. Kalau pembebanan papan catur itu satu bentangan isi, bentangan lainnya kosong. Nanti bentangannya isi, bentangan lainnya kosong. Atau dua bentangan isi, satu bentangan kosong. Nah, itu pembebanan papan catur. Nah, itu lebih hemat lagi. Jadi sebenarnya perhitungan kita secara teoritis di bangku kuliah itu ya cukup aman lah. Kalau tidak dikatakan boros gitu ya. Karena pengamanannya itu tadi. Terus beban hidup, Anda masukkan beban hidup berapa? Per meter 1,6. persegi. 300? Nah, 1 meter persegi 300. Kalau itu orang itu berapa sih bebannya? Katakanlah rata-rata 70. Kalau 1 meter persegi berapa orang? Paling 2 orang. Ya. 2 orang baru berapa? 160 kalau 80 misalnya beban. Anda desainnya 300, kan aman. Sudah 300 beban hidupnya ditambah dengan 60%. Kan 1,2 ditambah 1,6 live load-nya, berarti tambah 60% lagi. Jadi eh, pengamanannya itu luar biasa, aman, sangat-sangat aman. Ya. Itu dilihat dari pembebanan, dilihat dari beban mati, beban hidup, ya. Ya, yang penting kalau ada beban yang tidak dimasukkan, sudah di ACC, ya nggak apa-apa. Ya. Itu menjadi catatan saudara, supaya kalau nanti ngitung dapat proyek, ya itu dimasukkan. Karena kalau ngitung proyek sendiri, real, nah itu kan beban-beban real yang harus dimasukkan. Jangan sampai ada yang tidak dimasukkan. Karena saudara sarjana terapan itu boleh menghitung, boleh. Kalau diploma 3 itu asisten perencana gitu ya. Kalau saudara sebagai perencana. Ya, tapi untuk ARS Building kan ada S2 sarjana
magister terapan atau doktor terapan, ya magister atau doktor. Tapi sarjana terapan itu sudah boleh merencanakan. Baik, kalau tidak ada untuk dinding saya cukupkan sekian. Ya, silahkan waktunya dimanfaatkan untuk diskusi tentang PW. Mungkin ada, oh saya begini kok nggak disetujui. Yang itu begini tapi disetujui karena dosen pembimbingnya beda, pola pikirnya beda. Mungkin ada yang begitu. Yang saya kok salah begini, itu kok dibenarkan. Ya, nggak tahu. Yang penting kan ke pembimbingnya. Dan catatan-catatan itu jangan sampai hilang. Kalau ada revisi-revisi jangan kemudian dibuang. Sudah diperbaiki, catatan-catatan revisi itu tetap diarsipkan. Nanti suatu saat kalau dibaca pembimbing lagi disalahkan, Anda, ini Pak, Bu, ini dulu sudah ACC. Gitu ya, mungkin ibunya lupa, bisa jadi seperti itu. Ya, baik. Untuk saya cukupkan sekian, silahkan bisa dipakai untuk diskusi, bisa untuk menyelesaikan PW atau tugas-tugas yang lainnya. Ya, supaya tidak mengganggu, saya izin live. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, saya Terima kasih, izin live Pak. ya. Ya, sama-sama.